Bab 400. Darah Naga Sejati. Keesokan harinya, di ruang pelatihan yang diatur oleh Peonaan, warrior yang duduk di lantai, di depannya, setetes darah merah melayang. Manik merah darah ini adalah apa yang disebut darah naga sejati yang diberikan oleh orang tua misterius. Manik darah hanya sekecil jari kelingking, tetapi warrior yang dapat dengan jelas merasakan energi yang terkandung di dalamnya. Energi di dalamnya benar-benar menakutkan. Warrior yang sekarang ragu-ragu untuk meminum setetes darah naga sejati ini. Alasan keragu-raguannya adalah karena dia tidak percaya pada orang tua itu. Dia hampir membunuh cucu dia. Akankah pihak lain memberinya setetes darah naga asli yang berharga dengan begitu baik hati? Meskipun dia curiga bahwa pihak lain menjebak dia masih tidak mau menyerah. Lagi pula, jika tubuh fisik dapat diperkuat satu langkah, itu akan sangat bermanfaat baginya. Apakah kamu tidak melihat ada masalah dengan darah naga sejati? Warrior yang bertanya kepada roh pedang di seberangnya. Roh sarung pedang kuno menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak bisa merasakan bahwa setetes darah naga sejati ini salah. Ini memang benar darah naga, dan itu sangat murni. Agaknya pemilik darah naga sejati ini statusnya sangat tinggi di antara naga emas. Tapi kamu juga seharusnya tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan begitu baik hati." Warrior yang merenung sejenak, dan kemudian berkata, "Tetesan darah naga sejati ini benar-benar dapat memperkuat tubuhku." Pedang sarung kuno berkata, "Ya, dan dapat sangat meningkatkan pertahanan fisik dan kekuatan fisik kamu. Kekuatan fisik dan pertahanan kamu saat ini, itu sudah jauh lebih kuat dari beberapa monster siluman puncak alam spirit. Jika kamu berhasil memurnikan setetes darah naga sejati ini, maka pertahanan fisik dan kekuatan kamu akan jauh melebihi tingkat monster siluman alam spirit, dan bahkan dapat dibandingkan dengan klan naga." Mendengar itu, warrior yang terdiam. Mencari kekayaan di tengah bahaya, penakut akan kelaparan sampai mati, pemberani akan makan kenyang. Memikirkan hal ini, mata warrior yang memancarkan ketegasan, dan dengan jentikan jarinya, api hantu dari alam baka melintas, meletakkan manik darah di atas api hantu dari alam baka. Manik darah itu langsung berputar, seperti ini, tentang 1/4 jam. Tidak ada yang aneh dengan manik darah kecuali warnanya semakin intens. Setelah melihat ini, warrior yang menghela nafas lega di dalam hatinya. Tampaknya darah naga sejati seharusnya tidak ada masalah. Memikirkan hal ini, warrior yang tidak ragu-ragu, mengambil setetes darah dan menelannya di mulutnya. Begitu tetesan darah memasuki tenggorokannya, kekuatan kekerasan tiba-tiba menyebar dari tetesan darah. Dengan suara, bang, pakaian warrior yang semuanya berubah menjadi abu dalam sekejap, dan darah merah pekat muncul di kulitnya. Tidak hanya tubuhnya, tetapi matanya juga ditutupi dengan mata merah. Itu tampak menakutkan. Kesadaran warrior yang masih sadar saat ini, dan karena kesadarannya, dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman saat ini. Kekuatan ledakan itu terus menyerang tubuh fisiknya. Meskipun rasa sakit yang parah menyebabkan giginya digertakkan, itu masih jauh lebih ringan daripada api hantu dari alam baka dan kilat ungu King Yun. Alasan mengapa dia merasa sangat tidak nyaman adalah karena dia memiliki keinginan untuk melampiaskan nafsu. Mungkinkah tubuh dari darah naga sejati ini adalah naga yang berzinah? Warrior yang mencoba untuk menekan nafsu di dalam hatinya, dan kemudian terus-menerus menyerap energi murni dari darah naga sejati. Ketika energi itu masuk ke dalam tubuh, warrior yang merasakan darah dan meridian di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan suara bahagia. Hanya saja nafsu yang terbakar benar-benar tidak nyaman.
Tidak apa-apa pada awalnya, dia mampu menekannya, tetapi segera, ketika energi terus memasuki darah dan meridiannya, nafsu birahi menjadi semakin kuat, begitu kuat sehingga mata dan kulit warrior yang mulai tampak semakin merah, seolah-olah telah dipanggang, merah menakutkan. Perlahan-lahan, kejernihan di mata warrior yang mulai perlahan menghilang. Dan roh sarung pedang kuno itu telah memulihkan tubuhnya dan menghilang di lapangan. Di dalam sebuah ruangan, Peonaan diam-diam menatap cermin di hadapannya. Di cermin, ada wajah penuh kecantikan. Melihat wajah tak tertandingi itu untuk waktu yang lama, wajah Peonaan tiba-tiba muncul dengan senyuman, itu senyuman pahit. Tangan indah perlahan naik ke pipinya, Peonaan memandang orang di cermin dengan pandangan bingung, dan berbisik, muka halus seputih kertas, kemerahan dan mengkilap seperti emas. Selesai bicara, termenung sejenak lagi. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan melihat gulungan di tangannya. Ada dua kata di gulungan itu, warrior yang. Di bawah kekuatan keluargaan yang kuat, 90% data kisah hidup warrior yang sejak lahir hingga sekarang, pada dasarnya ada di gulungan di tangan Peonaan. Seorang wanita berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sebelah Peonaan, menatap Peonaan. Wanita berpakaian hitam itu memiliki ekspresi kasihan di matanya, dan berkata, "Nak, dia saja. Kamu sudah berhenti di alam bangsawan peringkat ke-9 terlalu lama. Jika kamu tidak maju, energi kehidupan dalam tubuh kamu mulai menghilang. Kamu seharusnya sangat jelas tentang konsekuensinya. Dia benar-benar kandidat yang cocok. Dia memiliki energi hitam ungu misterius. Berkultivasi ganda dengannya, pasti akan buat terobosan dalam teknikmu, membuatmu masuk ke alam kaisar dalam satu gerakan." Peonaan masih diam, tetapi ada gelombang kematian di matanya. Yang paling penting adalah dia memiliki sisa hidup kurang dari 5 tahun. Wanita berpakaian hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak perlu merasa bersalah sama sekali." Peonaan masih terdiam, tapi tangannya meremas gulungan di tangannya dengan erat. "Nak, kamu seharusnya tahu bahwa orang yang energi hitamnya telah bermutasi hanya kita temukan 4 orang di bawah pengaruh keluargaan kita selama bertahun-tahun. Kamu tidak memilih 4 orang itu, aku mengerti, bagaimanapun, aku juga jijik pada 4 orang itu. Tapi warrior yang ini, sejujurnya, warrior yang ini juga dianggap sebagai sosok kontemporer. Memilihnya tidak akan mempermalukan kamu. Yang terpenting adalah energi hitam ungu mutan misteriusnya sangat murni tanpa kotoran sedikit pun, ini sangat membantu peningkatan teknikmu. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan pernah menemukannya di masa depan," kata wanita berpakaian hitam itu. Peonaan menghela nafas sedikit, bangkit perlahan, dan berkata, "Apakah dia ada di ruang pelatihan?" Wanita berpakaian hitam itu mengangguk, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan berkata, "Nak, apakah kamu sudah terbuka pikiranmu?" Peonaan berkata, "Aku akan berbicara dengannya. Aku tidak ingin aku memiliki cacat dalam pikiran aku." Setelah berbicara, Peonaan berjalan menuju pintu, dan ketika dia sampai di pintu, dia berhenti tiba-tiba, dan berkata, "Bibi, kamu tidak perlu mengikuti, biarkan aku berbicara dengannya sendirian." Setelah selesai berbicara, tanpa berhenti, dia berjalan keluar pintu. Di tempat yang sama, wanita berpakaian hitam menghela nafas sedikit, dan kemudian dia bergerak dan menghilang di tempat yang sama. Ketika Peonaan mendorong pintu batu ruang pelatihan, wajahnya langsung berubah, karena bayangan orang tiba-tiba bergegas ke arahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, angin kencang bertiup, dan bayangan orang itu tiba-tiba terbang mundur 100 meter,
dan kemudian jatuh dengan keras ke lantai. Bayangan orang ini secara alami adalah warrior yang sebelumnya, ketika energi dalam darah naga sejati diserap olehnya, kejernihan di matanya segera menghilang dan berubah menjadi nafsu birahi yang tak ada habisnya. Dan kebetulan Peonaan masuk, karena insting, warrior yang langsung melompat ke atasnya, tapi sayang kekuatannya sangat berbeda dengan Peonaan. Melihat kemerahan di mata warrior yang, alis Peonaan sedikit berkerut. Tiba-tiba, ketika dia melihat kulit keemasan gelap di seluruh tubuh warrior yang, pupil matanya menyusut dan berkata, darah naga dewa emas. Bagaimana mungkin? Si bodoh ini, berani sekali menyerap darah naga emas ini, tidakkah dia tahu bahwa ini akan menyinggung seluruh klan naga? Pada saat ini, warrior yang berdiri perlahan, dan kemudian bergegas menuju Peonaan. Melihat warrior yang telanjang, terutama bagian tubuhnya ada yang berdiri, wajah Peonaan sedikit merah, dan sosoknya bergerak, dan langsung datang ke warrior yang, lalu mengulurkan tangannya dan menitik dada warrior yang. Tiba-tiba, seluruh tubuh warrior yang membeku, seolah-olah sedang dibekukan. Melihat ekspresi kesakitan warrior yang, Peonaan mengerutkan kening, dan untuk waktu yang lama, dia menghela nafas sedikit. Meskipun dia belum berpengalaman, dia juga tahu situasi warrior yang saat ini. Pada saat ini warrior yang harus melampiaskan nafsunya, jika tidak kemungkinan besar akan menyakiti pondasi dia. Berbalik dan ingin mencari seseorang untuk memadamkan api nafsu warrior yang. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya ungu melintas di mata warrior yang, dan kemudian seberkas cahaya ungu lain tiba-tiba jatuh ke tubuh Peonaan. Tubuh Peonaan tiba-tiba menegang, dan matanya penuh kejutan dan warna yang luar biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa ini, karena warrior yang telah menerkamnya. Ketika sedikit kejelasan terakhir di kedalaman mata warrior yang menghilang, dia samar-samar mendengar tawa kemenangan yang renyah. Berani mengancam aku? Siapa suruh kamu mengancamku? Siapa suruh kamu mengancamku? Mari lihat apakah aku tidak akan membunuhmu. Hahaha. Bersambung.